Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan izinkan kita menikmati hari yang indah. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ketiga. Bapak Ibu di rumah bisa mempelajari satu pasal ini, membacanya, dan pagi hari ini saya membawa kita untuk perenungan firman Tuhan beberapa bagian saja. Di ayat pertama firman Tuhan berbunyi demikian, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Kemudian kita melihat di ayat 8, sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya tadi, bahwa Tuhan menyingkirkan segala sesuatu yang diandalkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan ini adalah kejahatan. Rupanya Nabi Yesaya memberitahukan sesuatu yang akan terjadi nanti dalam kehidupan umat pilihan ini, di mana nanti kita melihat bahwa Yehuda, Yerusalem akan dihancurkan, akan dihancurkan oleh Tuhan sendiri melalui bangsa Babel. Nah, bangsa ini akan mengalami kesengsaraan, mengalami kekacauan, mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan pemimpin-pemimpin mereka nanti menjadi adalah pemuda-pemuda, anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, yang main keras, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan menghina orang-orang tua, orang-orang yang lebih mulia. Nah, mengapa itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena memang kesalahan umat. Dikatakan sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, menentang kemuliaan hadiratnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu adil. Dia akan menghukum setiap orang yang melakukan yang jahat. Bangsa yang meninggalkan Tuhan, bangsa yang tidak menyembah Allah, akan Allah singkirkan. Di ayat 13 berbunyi demikian, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kesalahan bangsa ini adalah juga ada bagian daripada pemimpin-pemimpin yang tidak benar, ahli-ahli yang tidak benar, nabi-nabi yang tidak benar. Jadi mereka menyesatkan bangsa itu dan kemudian Tuhan menghukum mereka. Jelas sekali bagaimana Tuhan bertindak, menunjukkan keadilannya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh umat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat rupanya selama ini bangsa pilihan ini mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita belajar dari ayat yang pertama, dikatakan, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka mengandalkan kekuatan manusia. Mereka mengandalkan orang-orang yang mereka pikir bisa memimpin mereka dan membawa mereka kepada kebahagiaan.
Nah ini juga yang bisa terjadi dalam hidup kita. Secara manusia seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan manusia. Untuk mengandalkan sesama, untuk mengandalkan pimpinan kita, untuk mengandalkan orang yang kita pikir lebih kuat daripada kita. Ya, nah satu contoh misalnya, kita membutuhkan sesuatu. Ya, langsung kita berpikir siapa gerangan yang akan bisa membantu kita? Siapa saudara yang bisa membantu kita? Adakah sahabat, teman, keluarga yang bisa membantu kita? Nah, kalau kita terus hidup pola seperti itu, selalu mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bisa hukum kita. Cara Tuhan menghukum kita adalah disingkirkan orang-orang yang tadi yang bisa membantu kita. Ya, supaya akhirnya kita kepada siapa lagi? Ya, jadi apa yang bisa kita andalkan selama hidup kita? Sehingga waktu kita mengandalkannya, kita abaikan Tuhan. Nah, sesuatu yang kita andalkan itulah yang akan Tuhan singkirkan. Ya, jadi dikatakan setiap orang yang mereka andalkan, ya, dijauhkan Tuhan daripada mereka. Disingkirkan Tuhan sehingga nggak ada lagi yang bisa membantu mereka. Nah dalam kondisi seperti itu mereka masih mengeraskan hati tidak datang kepada Tuhan. Tidak bertobat, maka akhirnya apa? Mereka dihukum. Ya mereka menderita, mereka masuk dalam penghukuman. Nah sesungguhnya ketika Allah bertindak menjauhkan segala sesuatu dari kita yang biasa kita perlukan, itu sebenarnya mau mengingatkan kita betapa perlunya kita berhubungan dengan Allah. Dengan kata lain, betapa Allah itu sangat kita butuhkan. Jadi semestinya kita datang kepada Dia, jangan mengandalkan yang lain. Tetapi di sisi lain, oleh karena pola pandang yang berbeda, bukannya bertobat malah semakin melakukan hal yang jahat. Ini fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita andalkan? Jika ada sesuatu yang kita andalkan di muka bumi ini sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan, maka yang kita andalkan itu akan Tuhan singkirkan dari kita. Ya, umat ini mengandalkan orang-orang yang hebat, yang pandai, yang luar biasa. Ya, sesama mereka mengandalkan diri mereka dan itu akhirnya Tuhan singkirkan. Segala persediaan makanan dan minuman. Oh, kita punya makanan, kita punya minuman, tenang saja. Ada orang-orang yang merasa diri begitu tenang dalam hidup ini, tidak perlu Tuhan. Yang terpenting ada makan, minum. Ya, masih ada persediaan. Bisa beli itu dan ini, tenang saja. Tidak perlu berdoa, tidak perlu membaca firman, tidak perlu dengar Tuhan, tidak perlu menyembah Allah. Ya ada makan minum, kita puas, selesai. Nah akhirnya Tuhan singkirkan itu makan dan minum. Artinya apa? Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Ayo, Tuhan izinkan pandemi. Mungkin ada saja di antara umat manusia ketika hidupnya hebat sebelum pandemi, dia tidak, mungkin ya, ini kita nggak menuduh ya, tapi bisa saja ya selama ini dia tidak peduli dengan Tuhan karena dia berkecukupan bahkan berkelebihan. Nah kemudian dengan pandemi harus mengalami kesukaran yang luar biasa dan bahkan makanan pun udah menjadi kesulitan baginya. Nah Tuhan singkirkan itu supaya apa? Supaya kembali datang kepada Tuhan, supaya bertobat, itu maksudnya ya. Tetapi ada orang-orang yang tidak bertobat. Umat pilihan ini kalau kita melihat perjalanan hidupnya memang nggak bertobat, sehingga mereka harus masuk dalam penghukuman yang luar biasa. Ya harus dibuang dari Yerusalem, ya harus dicampakkan oleh Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang dijajah oleh bangsa kafir, ya seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pahlawan dan orang perang. Wah ada pahlawan, ada orang-orang hebat dan selalu diandalkan. Kalau kita perang pasti menang, bukankah pasukan hebat ada pada kita? Nah karena umat ini mengandalkan pahlawan dan orang-orang yang berperang, akhirnya Tuhan jauhkan para pahlawan. Jadi orang yang gagah perkasa menjadi tak berdaya, menjadi loyo. Bisa, dan itu terjadi. Tuhan buat mereka tak berdaya. Hakim dan nabi, oh ada hakim, ada nabi, mengandalkan hakim dan nabi. Itu pun Tuhan singkirkan. Petenung atau peramal, ya yang punya mantra-mantra dikatakan, yang bisa buat mantra dan segala macam. Ya, petenung dan tua-tua, oh tua-tua ini lebih berhikmat, akan mengajari kita, akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Tuhan singkirkan.
Kalau kita mengandalkan hakim-hakim, nabi-nabi, petenung, atau tua-tua, Tuhan singkirkan. Perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir. Oh, yang buat sesuatu, ahli sihir bisa membuat sesuatu yang mujizat ya, yang ajaib. Tuhan singkirkan. Dan orang yang paham mantra, Tuhan singkirkan. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Jadi ganti daripada orang-orang yang tadi yang diandalkan itu, orang yang hebat, yang cakep, yang pintar, punya ilmu, orang yang kaya, orang yang pokoknya yang wah luar biasa secara manusia, Tuhan singkirkan dan digantikan oleh pemuda-pemuda, anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau bangsa dipimpin oleh yang nggak tahu apa-apa, ya kacau balau, hancur. Dan itulah yang terjadi. Mereka saling mendesak satu dengan yang lain. Ya, mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti aturan. Ya, tidak hormat kepada orang tua, ya. Pokoknya tidak menghargai satu dengan yang lain. Nah, itu Tuhan izinkan, Tuhan buat, boleh dikatakan Tuhan buat sedemikian rupa untuk mendisiplin umat itu. Ini merupakan keadilan daripada Allah. Maka bangsa itu akan mendesak-desak seorang kepada yang lain, satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Jadi kacau sekali ya. Nah, mengapa Tuhan izinkan itu? Karena kesalahan umat. Ya, kesalahan umat itu mengandalkan ya kekuatan lain, kekuatan manusia. Apa yang ada pada manusia bukan mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan tadi yang memberikan mereka orang yang berhikmat, orang yang gagah, orang yang pintar, orang yang bisa buat sesuatu ya. Tuhan yang memberikan, tapi mereka akhirnya mengandalkan itu. Bukan mengandalkan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berkati kita, dan berkat-berkat itu bisa kita nikmati. Kita bisa menikmati berkat-berkat itu dengan luar biasa. Tetapi hati-hati, waspada. Jangan mengikatkan diri dengan berkat itu. Jangan mempercayakan diri kita kepada berkat itu. Akhirnya lupa Tuhan, jangan. Kalau kita lakukan itu, maka berkat-berkat yang sudah kita terima tadi akan Tuhan singkirkan. Ini, lepaskan. Ya, tujuannya apa? Ketika kita tadi sudah tempat bergantung dengan berkat itu dan akhirnya berkat itu hilang, kemudian kok bisa hilang ini? Siapa yang menghilangkan? Siapa yang melenyapkan? Tuhan. Akhirnya kita memandang kepada Tuhan. Kadang-kadang bisa begitu Bapak Ibu. Seseorang berhasil tadinya sih di jalan Tuhan. Dia berdoa, dia minta sesuatu kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berikan, dia berhasil, dia luar biasa. Akhirnya lupa sama Tuhan. Ya lupa sama Tuhan dan akhirnya apa yang terjadi? Didisiplin kembali. Dibuat dari nol lagi. Ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan hati-hati jangan sampai dari nol kembali. Hati-hati jangan sampai dari nol kembali. Wah, ngeri sekali. Wah, tadi sudah sempat kita naik ya. Wow, pelayanan kita mantap ya. Keuangan kita mantap ya, rumah tangga kita juga mantap, anak-anak kita juga wah luar biasa. Kita memuliakan Tuhan. Tuhan udah memberkati. Tapi jangan andalkan itu. Jangan akhirnya kita bilang, wah saya hebat, keluarga saya ini luar biasa. Ya rumah tangga saya, wah harmoni segala macam. Wah pelayanan saya, wah dahsyat. Bukannya Tuhan yang dimuliakan. Itu sangat berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kita adil. Sungguh adil. Dia mengadili bangsa-bangsa. Dia mengadili umat manusia. Orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan akan mengalami kesukaran dalam hidupnya, akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang tetap bertekun ya di hadapan Allah, yang tetap mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan, maka orang itu akan diberkati Tuhan terus menerus. Bahkan dia akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tentu ini yang kita rindukan, amin. Kita mau terus diberkati oleh Tuhan. Dan kita mau jadi berkat bagi orang lain. Kita mau diberkati Tuhan. Terus kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang terutama kita katakan apa? Puji Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Bukan karena kegagahan saya, kehebatan saya, kepintaran saya. Bukan. Ya bukan juga secara kebetulan. Bukan. Ini sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan rancangkan.
Jadi harus ada pengakuan dari diri kita bahwa apa yang kita nikmati, kita alami ini bersumber dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jika kita terus mengikatkan diri kita kepada Allah, setia kepada Allah, taat kepada firman-Nya, terus kita memuji, menyembah, memuliakan Dia, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Ingat, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan tidak ada pergumulan. Kita selagi hidup di dunia ini ada pergumulan, ada masalah. Tetapi di dalamnya pun kita tetap bersuka cita. Tetap berbahagia. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Mengapa kita bisa bersukacita? Karena apa? Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan menolong kita. Karena kita setia kepadanya. Kita mengikatkan diri kita kepada Dia. Kita bergaul karib dengan Dia. Maka Dia akan terus memberkati kita. Sebaliknya, ini menjadi satu peringatan. Sebagaimana dalam Yesaya pasal 3. Ini umat pilihan Allah. Tetapi Allah disiplin mereka. Ya, Tuhan hukum mereka. Karena umat ini tidak mengandalkan Tuhan. Karena umat ini mengandalkan apa yang mereka terima ya daripada Tuhan. Bukannya mengandalkan Tuhan, justru mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Ini sangat berbahaya. Mari Bapak Ibu, ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ini dari Tuhan, bukan oleh kehebatanku, bukan oleh karena Dia. Mungkin orang memberkati kita, bukan karena Dia. Dia hanya saluran berkat yang Tuhan pakai. Jadi semua karena Tuhan. Untuk itu kita setiap perjalanan hidup kita melangkahlah di dalam Tuhan. Tuhan kita adil. Ya, jangan pernah kita berpikir, wah gak apa-apa melakukan kejahatan, gak apa-apa. Mungkin belum mendapatkan hukuman, tetapi satu waktu akan terjadi penghukuman. Itulah yang terjadi bagi umat pilihan ini, bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda, ya umat pilihan Allah, orang-orang yang di Yerusalem, akhirnya mengalami penghukuman daripada Tuhan. Karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak taat, mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak menghormati kekudusan Allah, kemuliaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk terus setialah kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan beban, pergumulan yang ada, mari datang kepada Tuhan.